Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Jikalau Anda sudah bangun dan sudah mulai aktivitas, saya ucapkan salut kepada Anda bahwa demikianlah orang Kristen seharusnya, adalah orang yang rajin. Kata Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, orang yang tidak bekerja jangan makan, katanya. Nah, orang Kristen adalah orang yang rajin, orang yang patut dicontoh oleh masyarakat. Dan bukan hanya rajin, tetapi juga yang hidupnya tidak merepotkan orang lain. Yang hidupnya senantiasa berjaga-jaga agar kita tidak menyusahkan orang di sekitar kita. Nah, jikalau semua orang Kristen di muka bumi ini berlaku demikian, maka sesungguhnya kita akan bercahaya sedemikian terangnya. Oke, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk membahas firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau memulai mempelajari firman-Mu di Injil Matius pasal 21. Dan kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai 11-nya. Dan hari ini kita akan membahas mulai dari ayat 12 dan seterusnya. Dan perikop ayat 12 sampai 17 yang diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Silakan Pak Alkitab buku membacanya untuk kita. Silakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang mungkin berpikir bahwa mengapa Yesus boleh masuk ke bait Allah dan kemudian sepertinya membuat onar, mengusir semua orang yang berjual beli di sana di halaman bait Allah. Nah, untuk memahami ini kita perlu mengerti dulu bahwa bait Allah itu didirikan pertama-tama sebenarnya Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat kemah pertemuan, dan kemudian kemah tentu jauh lebih cepat rusak sehingga pada zaman Daud itu bait Allah belum ada. Dan tabut Allah sempat ditaruh di rumah penduduk. Kemudian Daudlah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan, yang kemudian berkata bahwa dia akan membuat sebuah rumah, bait untuk Allah. Ya, pertama Allah berkata melalui Nathan, bagaimana mungkin ada rumah yang bisa muat Allah kalau langit adalah alas kepalanya dan bumi adalah alas kakinya. Betul, akhirnya Daud memang agak sedikit kecewa, tetapi kemudian Tuhan suruh Nathan kembali dan kasih tahu Daud bahwa baiklah, tapi bukan dia buat rumah, tetapi Allah bukan tinggal di situ. Namun itu nama rumah itu untuk Allah, dan itu untuk menaruh tabut. Oleh sebab itu dibangunlah bait Allah. Memang, bait Allah didirikan di Yerusalem, kota yang dipilih oleh Allah, dan suatu masa, yaitu dari hukum Taurat diturunkan waktu Musa di Gunung Sinai,
sampai Yohanes Pembaptis datang mengumumkan kehadiran Mesias, ini adalah satu masa yang sangat khusus. Satu masa di mana Allah menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang bertugas untuk memberitakan tentang hal-hal yang tentang Allah, hal-hal rohani, tentang ibadah yang benar, tentang rencana kedatangan Sang Juru Selamat kepada seluruh bangsa di muka bumi. Nah, sebelum bangsa Yahudi ini ditugaskan oleh Allah untuk itu, sebelumnya tugas ini sebenarnya adalah tugas seorang ayah. Seorang ayah lah yang harus mengajar kepada seisi rumahnya tentang apa yang diinginkan oleh Allah, tentang rencana Allah untuk kirim Juru Selamat yang digambarkan melalui penyembelihan domba di atas mezbah. Nah, sesudah Tuhan mendirikan bangsa Yahudi, yaitu waktu mereka keluar dari Mesir dan tiba di Gunung Sinai, maka tugas keimamatan ayah selesai. Dan tugas ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran juga selesai. Kemudian masuklah masa di mana bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan bangsa Yahudi yang sebagai tiang dan dasar kebenaran ini ada jabatan keimamatan. Keimamatan ayah juga diberhentikan, digantikan dengan keimamatan Harun dan seluruh keturunannya. Dan orang Lewi sebagai pelayan. Sampai kapankah tugas mereka? Tugas mereka sesungguhnya sampai Yohanes muncul dan menunjuk kepada Yesus, inilah Juru Selamat yang dijanjikan. Inilah Sang Mesias yang dijanjikan, yang dikatakan sebagai anak Daud. Jadi, sebenarnya bangsa Yahudi harus berfungsi dengan baik. Barulah bangsa lain akan banyak yang bisa mengenal Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Tetapi bangsa Yahudi tidak berfungsi dengan baik. Ketika dibuat bait Allah, itu ada halaman yang disediakan untuk semua bangsa di muka bumi boleh datang beribadah. Itu halaman untuk semua bangsa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di dalamnya ada ruang Maha Kudus, itu ditaruh tabut, dan hanya boleh dimasuki oleh imam besar, ya, 1 tahun, hanya 1 kali saja. Dan kemudian ada ruang kudus, kemudian ada pelataran, ada halaman. Nah, halaman ini adalah untuk semua bangsa yang datang mau menyembah Allah yang benar, silakan datang ke sana. Nah, kita tahu bahwa pada zaman itu adalah ibadah simbolik, di mana mereka mengadakan korban simbolik yang menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan datang, yang akan dihukumkan untuk menanggung dosa semua manusia. Nah, karena mereka mempersembahkan binatang, yang kaya boleh mempersembahkan lembu, ya, yang sedang boleh mempersembahkan domba jantan, lembu jantan, yang miskin sekali boleh mempersembahkan burung merpati. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penyembelihan binatang ini, tentu binatang yang dikategorikan bersih ini, itu menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan dihukumkan untuk menanggung dosa semua manusia. Jadi karena ibadah mereka itu ada sangkut pautnya dengan penyembelihan binatang, jadi orang Yahudi datang dari jauh-jauh dari kota lain, bahkan dari wilayah lain yang sangat jauh. Pada waktu itu belum disebut negara lain, karena semuanya ada di bawah Romawi. Jadi kalau orang Yahudi datang dari jauh-jauh, masa dia bawa itu lembu dari jauh sekali datang? Nah, mungkin bagaimana cara menggiringnya akan repot sekali. Bagaimana menggiring domba dari Nazaret? Oleh sebab itu di Yerusalem, di hari-hari seperti hari Paskah dan lain-lain sebagainya, itu pasti banyak orang menjual binatang-binatang korban ini. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka menjualnya tadinya mungkin agak jauh-jauh dari bait Allah. Lama-lama mereka bergeser. Ya, orang gak mau repot juga, belinya terlalu jauh, nyeretnya terlalu repot. Sehingga makin hari makin dekat jualnya ke bait Allah. Dan pasti di antara mereka ada yang KKN dengan imam-imam,
Sehingga diizinkan menjual domba-domba dan lain sebagainya itu di halaman yang seharusnya itu diuntukkan kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi untuk datang beribadah di situ. Jadi bayangkan kalau sekarang ada bangsa lain, ada orang Indonesia yang mau pergi beribadah di situ, andai kata waktu itu sih belum ada, ya. Maka kita harus berdiri di antara domba-domba, di antara lembu-lembu gitu. Nah, mungkin penuh dengan tai binatang itu, jadi menyebabkan bangsa-bangsa yang lain enggan datang untuk beribadah di Bait Allah di situ. Akhirnya bangsa-bangsa lain bisa tergiur atau bisa tergoda untuk menyembah berhala daripada menyembah kepada Allah yang benar. Dan ini sangat fatal sebenarnya. Bangsa Yahudi yang seharusnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang memberitakan kabar tentang Allah kepada semua bangsa di muka bumi, malah membuat inconvenient, ketidaknyamanan bagi orang-orang non-Yahudi untuk datang beribadah di situ. Ini sudah berlangsung lama sekali. Sehingga sekarang Sang Juru Selamat, Allah sendiri datang ke tengah-tengah mereka. Dan seharusnya dia ngamuk besar kepada mereka. Karena mereka telah menyebabkan banyak bangsa di muka bumi enggan datang berbakti kepada Allah. Enggan datang untuk melakukan ibadah simbolik yang Allah perintahkan pada saat itu. Oleh karena sikap orang Yahudi dan imam-imam yang mencari keuntungan untuk mereka sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus marah sekali. Dan dia betul-betul membalikkan meja-meja penukar uang. Ini mengapa ada meja penukar uang? Karena imam-imam mereka membuat satu aturan yang agak konyol sebenarnya. Jadi uang yang diterbitkan oleh pemerintah Roma itu tidak halal untuk dimasukkan ke dalam peti persembahan di Bait Allah. Jadi kalau untuk masukkan ke dalam peti persembahan harus uang yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, terpaksa ya terjadilah penukaran uang di situ. Jadi orang datang kan dengan uang yang dipakai yang diterbitkan oleh pemerintah Roma. Itu tidak boleh masuk ke dalam persembahan di sana. Lalu mereka harus tukar uang. Nah, kursnya tentu sesuka-suka mereka. Ya sebenarnya itu hanya permainan belaka. Nah, Tuhan tahu semua itu. Tentu. Maka dia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, lihat ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya. Betul, sarang penyamun, sarang KKN ya di situ, dan juga ya terjadilah segala bentuk manipulasi di dalamnya itu. Nah kemudian ya kita lihat katanya orang buta timpang semuanya datang karena tahu dia ada di Bait Allah, kemudian ia menyembuhkan mereka. Sekaligus waktu itu untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia betul adalah Mesias, yaitu melalui mujizat yang dilakukannya. Dan imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat ya mujizat yang dibuatnya itu katanya. Dan kemudian mereka mendengar anak-anak berseru, Hosana bagi anak Daud. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa dia adalah Mesias dengan seruan Hosana bagi anak Daud. Dan ayat Alkitab mencatat hati mereka sangat jengkel katanya. Lalu mereka berkata, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Oh, Tuhan Yesus bilang, ya tentu dengar. Ya, tapi tidak pernahkah kamu membaca ayat katanya? Ya, ayat mana itu? Yaitu ayat di dalam Mazmur pasal 8 ayat 3. Yaitu bahwa, ya katanya, dari mulut bayi-bayi engkau telah menyediakan puji-pujian. Oleh sebab itu, anak-anak itu berseru, anak-anaklah yang begitu polos, yang memuji, dan yang menyambut dia sebagai juru selamat dan Mesias. Sungguh, ini adalah hal yang indah sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca perikop ayat 18 sampai ayat 22 yang diberi judul, Yesus mengutuk pohon ara. Silakan Pak Alkitab buku. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu,
para orang Yahudi, ya, imam-imam kepala serta katanya tua-tua bangsa, ini adalah mewakili bangsa Yahudi. Imam-imam selalu dianggap oleh Tuhan, dianggap oleh Allah. Berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan Tuhan Yesus pada pagi harinya dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar karena Yesus menginap ke Betani katanya. Di ayat 17, ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betani untuk bermalam. Kemudian dia mau kembali ke Yerusalem lagi, ke Bait Allah untuk mengajar di sana. Dan dia merasa lapar ya karena memang dia mengenakan tubuh kemanusiaan. Dia perlu makan dengan tubuhnya, dan lihatlah dia lapar dan dia mau mencari buah ara untuk makan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu pohon ara itu punya buah atau tidak? Oh, jelas dia tahu. Lalu mengapa dia pergi ke sana untuk mencari buah? Yaitu untuk supaya dia bisa ada alasan untuk mengutuk pohon itu dan untuk memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia berkuasa atas segala-gala, atas iblis, atas penyakit, atas hidup dan mati, atas laut di mana dia berjalan di atas air, bahkan juga atas tanaman, ya. Pohon. Nah, lihat di sini dikatakan dia tidak mendapatkan buah dan hanya daun saja. Kemudian dia berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, tidak ada orang lagi yang makan buahmu untuk selama-lamanya. Di Injil Markus dikatakan demikian, ya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, ini kesimpulannya Matius, karena Petrus yang memberi sumber penulisan Injil Markus berkata, ya, besoknya kemudian muridnya lewat melihat bahwa pohon itu sudah kering, ya. Dan mungkin pada waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon itu mulai proses kering, ya. Dan dia mungkin besok kemudian baru murid yang lain lewat lagi, ya, dan Petrus, ya, dan dia melihat pohonnya kering, ya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, mungkin di bagian awal-awal saya sudah katakan juga, bahwa Tuhan Allah sengaja di dalam penulisan firman-Nya ini, hal-hal yang bersifat peristiwa, baik yang di perjanjian lama maupun yang di perjanjian baru, selalu ditulis rangkap. Ya, di dalam perjanjian lama, ada peristiwa-peristiwa yang ditulis rangkap, seperti yang tertulis dalam 1 dan 2 Samuel, ya. Kemudian 1 dan 2 Raja-Raja, dan 1 dan 2 Tawarik. Itu berisikan peristiwa yang dicatat dengan lapis, begitu. Kemudian di perjanjian baru, peristiwa yang dilakukan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga dicatat rangkap. Nah, mengapa? Karena adalah hal yang indah dan hal yang baik sekali kalau kesaksian mengenai peristiwa itu dicatat lebih dari satu orang untuk memastikan bahwa itu betul-betul terjadi. Nah, kalau sebuah cerita dicatat oleh satu orang, apakah itu cerita bohong, ya karang sendiri, ya, sebenarnya tidak terjadi demikian punya, itu masih banyak kemungkinan. Tetapi jikalau dicatat lebih dari satu orang, berarti ada orang lain yang mengkonfirmasi bahwa itu terjadi demikian. Nah, inilah indahnya Alkitab, ya. Jadi yang mencatat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka tidak saling bertemu, ya, dan mereka mencatat, dan Roh Kudus lah yang menggerakkan mereka mencatat sehingga terjadi catatan rangkap, gitu. Dan catatan rangkap ini membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan lihat kenanya, ya. Dan murid-murid semuanya tercengang-cengang karena melihat pohon itu sudah kering. Dan Tuhan akhirnya berkata, Yesus menjawab mereka, katanya, ya, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat membuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
hal itu terjadi. Ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Banyak orang Kristen sekarang tanya, apakah sudah pernah ada seorang murid Tuhan yang memindahkan gunung? Di bagian lain dikatakan bahwa jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi, ya, sebesar biji sawi. Sebenarnya melalui peristiwa ini Tuhan ingin mengajar sekaligus menegur muridnya bahwa mereka itu kurang iman, bahwa mereka itu kadang-kadang percaya kepadanya, kadang-kadang mereka meragukannya. Pada saat mereka melihat mujizat-mujizat yang terjadi, mereka percaya kepadanya. Tetapi pada saat dia bercerita bahwa dia akan dibunuh oleh para imam dan ahli Taurat, mereka mulai berpikir apakah dia Mesias ini? Mengapa dia akan dibunuh? Itu adalah karena konsep teologi mereka yang salah. Karena mereka dicekoki oleh konsep teologi sukses sehingga mereka berpikir bahwa hanya hal-hal yang hebat-hebat yang akan terjadi, hanya hal-hal yang bersifat wah dan hal-hal yang bersifat mujizat dan yang dahsyat saja yang akan dilakukan oleh Yesus, dan mereka tidak bisa terima kalau sang juru selamat ini, Mesias ini akan dibunuh dan akan mati dan lain sebagainya. Jadi Tuhan mau berkata kepada mereka bahwa mereka perlu percaya kepadanya dan mereka perlu menelusuri Alkitab, firman Tuhan yang waktu itu hanya ada perjanjian lama, untuk mengetahui sebenarnya tentang Mesias itu apa saja yang akan dialaminya, dan mereka harus memahami itu dengan baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menegur mereka sebenarnya mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan katakan ini juga bisa diartikan demikian, bahwa seandainya mereka percaya kepadanya saat itu, ya, dan mereka dengan hati yang teguh percaya bahwa dia adalah Mesias waktu itu, artinya dalam kondisi dia sedang hadir di muka bumi sebagai juru selamat yang sedang hadir, yang untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dan mereka yakin dan mereka meminta kepadanya, yaitu berdoa, atau mereka meminta kepadanya untuk memindahkan gunung, maka dia akan pindahkan gunung. Yaitu untuk membuktikan bahwa dia Mesias yang sedang membuktikan dirinya adalah Mesias, sedang datang, dan dikatakan bahwa dia akan melakukan mujizat. Kalau mereka yakin seyakinnya itu, dan kemudian mereka meminta kepadanya untuk pindahkan gunung, dia akan pindahkan. Jangankan gunung, benua mungkin akan ditenggelamkan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dan mereka meminta kepadanya. Jadi dia datang ke dalam dunia ini, dia sedang membuktikan bahwa dia adalah Mesias dengan melakukan mujizat, dan salah satunya adalah pohon itu menjadi kering. Dan apakah mereka mau percaya sepenuh hati bahwa dia adalah Mesias dalam segala keadaan? Apakah mereka mau menerima semua perkataannya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat di sini. Kemudian bisa juga diartikan demikian, bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, yang percaya dengan sepenuh hati, ya, itu sesungguhnya satu hari kelak, ya, bahwa oleh iman kita inilah maka gunung-gunung di muka bumi ini diratakan, maka lembah-lembah semuanya akan ditimbun. Ya, oleh karena anak-anak Tuhan yang percaya ini, maka langit dan bumi akan diciptakan baru untuk kita, untuk orang-orang yang mengasihi Allah, untuk orang-orang yang setia kepadanya, dan kita akan mewarisi bumi, katanya. Ya, di sini di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, ada berbahagialah, katanya. Berbahagialah orang yang katanya apa, yang akan mewarisi, ya, akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun yang nanti akan diberikan kepada kita untuk tinggal, untuk pemerintahan anak Daud itu, yang Tuhan katakan dalam penciptaan ulang nanti. Jadi ada satu penciptaan ulang untuk memasuki kerajaan 1000 tahun, satu kerajaan yang damai, yang sebelumnya dihancurkan oleh peperangan yang dahsyat, perang Harmagedon, akan diciptakan ulang, dan kita akan masuk ke dalam di situ. Nah, itu semuanya akan sudah pindah.
Ya, gunung-gunung yang hari ini kita lihat sudah tidak ada. Ya, laut yang kita lihat hari ini dengan pulau-pulau segala lain mungkin sudah berubah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini adalah hal yang sangat indah sekali. Nah, kita sekarang ini akan melihat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 23 sampai ayat 27, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Silakan Pak Alki membacanya untuk kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Ya, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Wah, hebat sekali. Dari nada pertanyaan mereka, sepertinya mereka itu bos besar, datang kepada seorang anak yang berhasil ya membuat sesuatu yang hebat dengan berkata, kamu ini ya nggak? Dengan kemampuan dari mana kamu bikin itu?" Sepertinya sangat merendahkan. Ya. Nah, begitulah keadaan mereka karena kekuasaan sudah sedemikian lama ada di tangan mereka, sehingga menjadi arogan, ya, sehingga sepertinya di atas kepala mereka tidak ada langit lagi begitu. Dan mereka datang, padahal mereka sudah melihat, dan anak-anak sudah berseru-seru, "Hosana, Hosana," ya. Tetapi mereka malah jadi marah. Dan mereka malah mempertanyakan, ya, dengan kuasa manakah ya engkau melakukan hal-hal itu? Jadi sepertinya mereka mau dengar dari mulut Yesus sendiri bahwa dengan berkata bahwa saya adalah Mesias, saya adalah Mesias. Lihat nih KTP saya, gitu. Kalau sekarang gitu, ya sebenarnya tidak perlu ya. Justru orang yang berkata demikian biasanya adalah penyesat, gitu. Ya. Dan orang yang minta supaya orang, tolong kalian semua buat pengakuan ya, saya adalah Mesias gitu. Buat pengakuan ya. Tuhan bahkan bilang kepada muridnya, ya jangan kasih tahu kepada siapa-siapa. Cukup kamu imani di dalam hatimu saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat apa yang dilakukan oleh imam-imam ini, katanya imam-imam kepala ini dan tua-tua bangsa. Mereka datang. Mereka mau tahu, tapi sebenarnya Tuhan Yesus sudah melakukannya. Karena dengan apa yang dia lakukan, sebenarnya itu sudah membuktikan siapa dia. Itu sudah lebih dari cukup membuktikan siapa dia. Orang-orang buta sudah melihat, orang-orang lumpuh, orang timpang sudah berjalan, dan kabar baik sudah disampaikan kepada orang miskin. Itu Yohanes dan murid-muridnya adalah bukti bahwa orang yang cinta kebenaran, orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebenaran, bukan yang mau mendapatkan pembenaran, itu sebentar saja sudah mengerti. Itu murid-murid Yohanes hanya dikasih tahu Tuhan Yesus ketika disuruh oleh gurunya untuk bertanya, apakah Yesus ini Mesias, apakah dia juru selamat, atau mereka harus menunggu yang datang berikut lagi. Tuhan Yesus hanya berkata kepada murid Yohanes Pembaptis, kasih tahu gurumu, orang-orang buta sudah melihat, orang-orang lumpuh, orang timpang sudah berjalan, dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Mereka langsung pulang, dan mereka sudah semuanya langsung mengerti. Tetapi tidak begitu dengan orang bebal, tidak begitu dengan orang yang sebenarnya bukan mencari kebenaran,
melainkan hanya mencari pembenaran. Mereka perlu kekesalan hati mereka sebenarnya yang perlu dihancurkan, bukan jawaban lagi. Kejengkelan mereka itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tahu persis apa yang ada di isi kepala mereka. Oleh sebab itu Tuhan sengaja, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah menyamakan pelayanannya dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu dia berkata, dia juga mau bertanya kepada mereka bahwa dari manakah itu kuasa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam membaptis orang. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia. Jadi pelayanan Yohanes Pembaptis itu pelayanan dari sorga apa dari manusia? Nah, para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa itu mulai pusing dengan pertanyaan itu, ya. Sebab kalau pelayanan Yohanes Pembaptis itu adalah dari sorga, dari Allah, Tuhan Yesus pasti akan bilang, mengapa kalian tidak percaya kepadanya dan memberikan diri kalian untuk dibaptis olehnya? Wah, mereka akan pusing. Oh, kalau mereka bilang kami tidak percaya pelayanannya itu adalah dari Allah, dari sorga, berarti pelayanannya ini pelayanan manusia. Pelayanan hanya untuk cari nama sendiri. Wah, itu orang-orang di sekeliling mereka bisa marah sekali karena itu berarti sesuatu tuduhan yang sangat jahat kepada Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu mereka timbang-timbang ini mesti ngomong apa ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan yang paling penting Tuhan Yesus akan katakan demikian. Bukankah Yohanes Pembaptis sudah menunjuk kepada aku? Ya, dengan berseru sambil menunjuk kepada Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes Pembaptis sudah menunjuk kepada Yesus bahwa inilah Mesias. Dialah anak domba Allah yang datang untuk menghapuskan dosa manusia. Nah, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Kalau pelayanannya itu adalah pelayanan dari sorga. Kalau kuasa yang dia miliki itu adalah kuasa dari sorga. Nah, setelah mereka timbang-timbang, akhirnya mereka malah menjawab begitu katanya. Kami tidak tahu. Ya, jawabnya, kami tidak tahu. Ini adalah jawaban untuk mengelak. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak kali orang menjawab tidak tahu, atau dia tidak mau tahu, atau dia sengaja tidak tahu. Wah, ini banyak motivasi di balik kata kami tidak tahu ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh mereka sengaja untuk mengelak, dan semua itu oleh karena hati mereka penuh dengan kedengkian, hati mereka penuh dengan hal-hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Mereka adalah orang-orang yang mengejar materi, karena materi telah menutup mata mereka dari kebenaran. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran lagi, karena hal-hal materi dan duniawi telah menutup mata mereka. Ada selaput yang menutup mata mereka, kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Mereka tidak bisa melihat kebenaran karena ada selaput yang menutup mata mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya Tuhan Yesus sengaja mau berkata bahwa menjawab mereka dengan berkata, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Jadi begitu pendengar sekalian, bahwa Tuhan Yesus mau berkata, ini jawaban Tuhan Yesus juga sama artinya dengan, ya kalau kamu tidak tahu dengan kuasa apa atau sumber dari pelayanan Yohanes Pembaptis, engkau juga tidak bakalan tahu sumber pelayanan saya. Karena saya punya ini sama dengan Yohanes punya. Jadi kalau kamu terima yang pelayanan Yohanes, kamu pasti akan terima pelayanan saya. Dan kalau kamu mengakui Yohanes, kamu akan mengakui saya. Kalau kamu tahu pelayanan Yohanes dari mana, engkau akan tahu pelayanan saya dari mana. Oke, begitu saja. Nah, jadi ini sebuah jawaban yang sengaja Tuhan Yesus membuat bahwa pelayanan Yohanes itu adalah pelayanan pendahulu yang menunjuk kepadanya. Dengan demikian, pelayanan dia dengan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah satu paket sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah demikianlah mereka dibungkam, ya mungkin mereka malu juga. Akhirnya mereka harus pergi sendiri. Dan Tuhan Yesus sengaja tidak mau menjawab mereka, karena pelayanan Tuhan Yesus sama dengan pelayanan Yohanes. Oke, perikop berikutnya kita akan membaca lagi dari ayat 28 sampai dengan ayat 32.
oleh Pak Alkitombuku akan membantu kita membacanya. Silakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata juga demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Iya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau pendengar hanya membaca Alkitab bahasa Indonesia, mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya ada perbedaan teks. Saya karena ini adalah siaran radio, ya siapa saja bisa mendengar. Mungkin ada di antara pendengar yang memegang Alkitab bahasa Inggris. Kalau Alkitab bahasa Inggris, King James Version, mungkin Anda membaca loh kok beda begitu. Nah, itu adalah karena memang ada 2 teks. Teks yang critical text dan Textus Receptus. Ini hanya ada perbedaan di dalam jawaban anak pertama. Kalau di critical text yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini adalah yang ikut critical text, sedangkan yang King James Version itu adalah ikut yang Textus Receptus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di tangan saya ada Alkitab yang bahasa Melayu sebenarnya, itu yang cetakan Amsterdam 1916. Jadi Alkitab cetakan Amsterdam 1916, bahkan belum ada bahasa Indonesia. Karena Sumpah Pemuda kan 1928, masih jauh. Ini 1916 yang masih bunyinya ini. Tetapi apakah kepikiranmu akan hal ini pada seorang anu adalah 2 orang anaknya laki-laki, maka datanglah ia kepada yang pertama. Katanya, "Hai anakku, pada hari ini pergilah engkau bekerja dalam kebun anggurku." Maka menyahutlah ia, katanya, "Tak mau aku." Tetapi kemudian bersesallah ia lalu pergi. Ini kedengarannya memang bahasa Melayu ini ya. Maka datanglah bapaknya kepada anak yang kedua itu, lalu berkata demikian juga. Maka sahutnya, "Sahaya Bapa," tetapi tidak jadi ia pergi. Nah, ternyata Alkitab bahasa Melayu yang ada di tangan saya yang terbitan 1916 itu ikut Textus Receptus. Dan kalau pendengar baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ini, kalau Anda dapatkan ayat yang dikurung, ya, misalnya yang kita memang sudah lewat, yang ada di dalam pasal 18 ayat 11 itu ayat dikurung, itu karena tidak ada di dalam critical text, tapi hanya ada di dalam Textus Receptus. Dan kalau Anda ingin tahu mengapa ada perbedaan teks dan lain sebagainya, tentu sulit dengan waktu yang 1 jam ini. Anda dipersilakan untuk datang ke STT Grafe dan kita akan memberi penjelasan mengapa bisa ada perbedaan teks yang demikian ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tidak menjadi persoalan sebenarnya, karena yang ditekankan di sini itu adalah bahwa ada anak yang menjawab iya tetapi tidak pergi. Terus ada anak yang menjawab tidak, kemudian menyesal dan pergi. Nah, mengenai itu yang menjawab ini anak pertama atau anak kedua yang menjawab mana, sebenarnya tidak begitu penting. Itu adalah ada anak yang menjawab iya Bapak saya akan pergi.
tapi kemudian nggak pergi. Ya. Kemudian ada anak yang menjawab, nggak mau, saya nggak mau pergi. Kemudian menyesal dan pergi. Nah, yang manakah yang melakukan kehendak bapaknya? Artinya yang manakah yang betul-betul menyenangkan hati bapaknya? Nah, semua orang bisa menjawab, tentu bukan yang hanya menjawab ya tetapi tidak pergi. Yang menyenangkan hati bapaknya adalah yang awalnya menjawab tidak, tetapi kemudian dia pikir-pikir, dia menyesal dan dia pergi. Nah, inilah yang menyenangkan hati bapaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang yang Allah kehendaki dari kita adalah bukan yang iya dan kemudian tidak pergi. Yang diperhitungkan itu adalah apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Dan kemudian satu lagi, selain apa yang dilakukan adalah apa yang terakhir kita kerjakan. Jadi bukan apa yang terjadi di depan, tapi apa yang terjadi di akhir. Di depan Anda bisa menjadi seorang Kristen yang sangat rajin. Kemudian belakangan makin mundur dan akhirnya menjadi seorang yang murtad misalnya. Apalah gunanya itu? Lebih baik mereka yang tadinya tidak begitu giat tetapi makin hari makin giat, makin hari makin setia sampai pada akhirnya berakhir dengan setia. Gitu. Jadi di dalam pekerjaan juga, bukan bagaimana kita start pekerjaan itu berapa semangat, kemudian semangat kita makin kendor, lalu kemudian kita hilang dengan pelan-pelan gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengakhiri pekerjaan itu. Mengakhiri pekerjaan itu dengan manis, dengan baik. Nah, itu yang terindah, itu yang baik. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya mau pakai ini untuk menyindir para kepala, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa. Mungkinan mereka mangguk-mangguk, karena mereka tidak bisa menjawab lagi atau mereka mangguk-mangguk, Dan mudah-mudahan di antara mereka yang pergi kemudian mangguk-mangguk dan tetapi kalau tidak melakukannya, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Tetapi mudah-mudahan mereka yang mungkin marah, bilang nggak mau, saya tidak bisa terima. Dan kemudian setelah mereka renungkan dan mereka menyesal dan mereka berbalik dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, kalau demikian itu baik sekali, itu indah sekali. Jadi itu kembali kepada mereka. Nah, kemudian dikatakan Yohanes, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi mereka tidak percaya kepada ini Yohanes Pembaptis. Mereka juga tidak akan percaya kepada Yesus Kristus. Karena pelayanan Yesus Kristus sama dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Jadi sikap mereka terhadap Yohanes Pembaptis itu pasti akan sama. Oleh sebab itulah sejak pembunuhan Yohanes Pembaptis yang diprakarsai oleh Herodias, istrinya Herodes, dan juga pasti disetujui oleh para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa ini, karena mereka sejak Yohanes di penjara mereka tidak datang untuk protes kepada raja, karena mereka berpikir bahwa Yohanes juga telah mencuri perhatian masyarakat dari mereka. Karena mereka yang sebenarnya ingin mendapatkan perhatian penuh, tetapi munculnya Yohanes telah mencuri perhatian masyarakat, sehingga perhatian masyarakat kepada mereka jadi berkurang. Nah, demikianlah sekarang mereka juga melihat bahwa kehadiran Yesus yang membuat mujizat dan lain sebagainya telah juga mencuri perhatian masyarakat, dan sehingga perhatian masyarakat kepada mereka jadi berkurang. Bahkan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang begitu berani, keburukan-keburukan mereka sedikit demi sedikit mulai terungkap. Nah, ini yang membuat mereka begitu berang, marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lihat lagi sekarang ayat berikut, yaitu dari ayat 33 sampai dengan ayat 46, yang judul perikopnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Silakan Pak Alkitab Buku membacanya untuk kita. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang
tuan rumah membuka Tuan kebun tanah. tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya, pendengar sekalian, sekali lagi Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk mengajar, untuk menganalogikan kebenaran. Dia berkata, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Artinya kebunnya itu bagus. Dan kemudian disewakan kepada orang lain. Ya. Setelah kebunnya itu baik, disewakan kepada orang untuk menggarapnya. Tentu ada mungkin upah diberikan atau ada pembagian hasil, ada hasil yang dipetik, tetapi kemudian dia kirim orang untuk menagih hasilnya. Ya, orang itu dipukul. Dia tentu maksudnya nabi-nabi gelombang pertama. Gitu. Nah, memang bangsa Yahudi telah banyak membunuh nabi-nabi Tuhan. Nabi Yeremia pernah dimasukin ke dalam sumur dan lain sebagainya. Kita tahu semuanya itu. Bisa dibaca di kitab Perjanjian Lama. Kemudian dikirim lagi, pekerja-pekerja yang lain. Ini gelombang berikut lagi. Nabi-nabi datang lagi, menegur mereka, ingin menasehati mereka, tapi mereka bunuh juga. Dan tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama, memang tidak ada nabi yang bernasib baik, karena nabi pada hakikatnya menegur mereka yang berdosa. Biasanya yang berdosa jadi ngamuk, jadi nabinya dibunuh. Banyak kan raja yang membunuh, tetapi raja mereka mewakili seluruh bangsa itu. Sama dengan pemerintahan kita mewakili seluruh bangsa kita. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana di sebuah negara manapun juga, di mana ada rakyatnya yang bertindak di luar hukum, di luar peri kemanusiaan, menjahati manusia, maka jikalau pemerintah tidak menindak, maka itu dianggap oleh Tuhan itu dilakukan oleh seluruh bangsa ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak tahun 86 di mana terjadi pembakaran gereja di Sidoarjo di sana, dan akhirnya tahun 98 kita semua tahu apa yang terjadi di Jakarta. Jikalau pemerintah tidak menegakkan hukum, di mana
ada orang-orang yang tidak bersalah dibunuh dan lain sebagainya. Kalau pemerintah tidak mengurus, tidak mengadili, tidak menegakkan keadilan, maka Allah lah yang akan mengurus, yang akan menghukum. Dan bangsa Yahudi demikian juga. Akhirnya ketika gelombang demi gelombang nabi datang, dibunuh. Akhirnya Tuan kebun anggur itu berkata, sekarang kirim anaknya. Nah, maksud anaknya di sini adalah Tuhan Yesus. Ini anak Allah yang datang. Nah, katanya dia pikir mereka akan lebih menghargai. Tetapi penyewa kebun itu berkata, ini anaknya, ahli waris. Kita bunuh dia saja. Nanti kebun anggurnya akan jadi warisan kita. Ini kan pikiran yang bodoh sekali. Mana mungkin. Nah, mereka bunuh anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tentu Tuan kebun itu datang pasti akan membinasakan mereka. Akhirnya katanya ini Tuhan Yesus malah berkata bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa yang dimaksud dengan batu? Dialah batu penjuru. Para rasul-rasul adalah fondasi jemaat dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu yang biasanya batu paling besar. Kalau mulainya membangun sebuah gedung dikata peletakan batu pertama, itu batu penjuru, batu pertama gitu ya. Batu pertama, batu penjuru ya. Nah, Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang kata Tuhan Yesus ya. Itu sebab itu karena aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Ya, betul ya, bangsa Yahudi akhirnya dicabut fungsinya sebagai tiang penopang dan kebenaran dan sekarang digantikan dengan jemaat lokal yang terdiri dari berbagai bangsa. Jadi bangsa Yahudi sekarang bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi jemaat lokal lah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan katanya terhadap batu penjuru itu yang begitu keras, siapa yang jatuh ke atasnya dia akan hancur dan siapa yang ditimpanya juga akan remuk. Inilah batu penjuru Yesus Kristus. Nah, ketika imam-imam kepala mendengar apa yang diuraikan dalam perumpamaan itu, mereka bukan orang bodoh, sebenarnya mereka ngerti, hanya mereka tidak mau mengerti, dan sebenarnya mereka bisa paham, cuma hanya mereka menolak untuk memahaminya, dan mereka mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Oleh sebab itu mereka marah, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sengaja menyindir mereka memakai perumpamaan. Dan itulah keadaan hati orang yang mencari pembenaran, bukan yang mencari kebenaran. Dan mereka hanya mencari hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat materi, dan bersifat duniawi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 46 diakhiri dengan bahwa mereka berusaha mencari kesempatan untuk menangkapnya. Ya, itulah pikiran orang jahat. Ya, mereka di dalam otaknya hanya ada kejahatan dan kejahatan saja. Oke, pembahasan kita sampai di sini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membahas firman-Mu, pimpin hidup kami, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan. Dalam hidup ini, iman kami kepadamu nyata dari sikap kami, dari ekspresi kami, semuanya Tuhan. Nyata dan Tuhan kiranya tuntun kami, berkati anak-anak-Mu, pendengar sekalian Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami jalani dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.